kok bisa tahu? Enggak kelakuan. Ya, masuk. Assalamualaikum. Masuk. Silakan Pak. Silakan duduk Pak Ibnu. Ya. Silakan duduk Pak Ibnu. Ya. Gimana Pak Ibnu? Apa ini yang bisa mau disampaikan? Ada. Ya. Saya sendiri nggak paham itu apa. Gitu. Oh ya sebentar, sebelumnya saya ini tanya dulu identitas, nama lengkap siapa? Ibnu. Pak Ibnu. Pak Ibnu, usianya berapa Pak Ibnu? 52. 52 tahun. Alamatnya di mana Pak Di Ibnu? Tanjung Harapan, Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tuh masuk Kota Bumi ya? Kota Bumi. Oh ya, memang sudah lama tinggal di sana Pak Ibnu? Sudah. Iya, iya. Kok lemas bener muka? Nggak paham ini keadaan. yang Gimana Pak Ibnu? Nggak, saya ini dikasih tahu puskesmas Iya. kena HIV. Oh kena HIV? Iya. Oke oke. Nah, yang jadi bingung saya ini, setahu saya kan bisa mati itu. Iya. Terus apa gitu kan? Saya juga bingung mau ngapain gitu kan. Iya iya. Karena saya nggak ngerti apa kan gitu. Nggak ngerti Dengar aja kalau HIV. HIV mati lah gitu kan. Iya iya. Iya. Nah kemarin bisa didiagnosis HIV itu gimana ceritanya Pak Ibu? Kok ke puskes terus diperiksa atau ada keluhan atau gimana Pak Ibu? Ada keluhan gitu. Awalnya sih sariawan aja gitu kan. Sariawan. Sariawan, cuman agak banyak gitu kan. Di mulut ini. Jadi makan itu susah lah gitu. Iya susah makan dan sudah lama juga itu Pak Ibu? Ya paling 2 minggu inilah gitu. 2 minggu. Iya, iya. Terus setelah itu periksa ke puskesmas. Puskesmas. Nah kemudian setelah periksa di puskesmas, Diperiksa HIV juga sama dia gitu. Kata dia positif. hasilnya positif. Nah saya bingung mau ngapain kalau sudah positif. Oh iya, iya, hasilnya positif. Nah Pak Ibnu sendiri, menurut Pak Ibnu apa nih yang Pak Ibnu tahu kok itu bisa positif? Kan HIV itu ada beberapa cara penularan ya. Mohon maaf ini Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu keseharian atau kegiatannya apa ini? Ya biasa-biasa aja kayak yang lain-lain gitu. Ya kalau gaul-gaul dikit lah gitu. Oh gitu. Paling sekali aja kayaknya pakai obat rame-rame lah gitu kan. Oh gitu ya. Jadi aja. pernah ada penggunaan obat terlarang gitu maksudnya? Iya. Oh iya. Kan Iya. rame-rame kan gitu. Rame-rame. Dan itu sekali aja gitu. Sekali aja ya. Enggak. Sudah berapa lama itu Pak Ibnu pernah menggunakan itu? Zaman dulu lah ya, udah 3 atau 5 tahun yang lalu lah gitu. 3 tahun lalu. Oh setelah itu nggak pernah lagi. Nggak pernah, karena kan dia kumpul-kumpul rame lagi pesta. Ikut, udah itu nggak gitu-gituan lagi. Berarti itu pakai jarum suntik maksudnya? Pakai kayak Satu kali itu aja ya? Iya, nggak. Kemudian baru sekarang timbul keluhan sariawan 2 minggu yang nggak sembuh gitu ya, 2 minggu belum sembuh, terus dilakukan pemeriksaan HIV juga dan hasilnya positif. Iya, kalau sariawan mah sering gitu loh, tapi nggak kayak minggu-minggu ini banyak gitu. Biasanya 1-2 gitu sembuh. Iya iya iya. Nah ini agak banyak, lama juga nggak sembuh. Nah apa yang Pak Ibnu pikirkan ini terkait dengan HIV itu? Yang Pak Ibnu tahu itu, HIV itu seperti apa gitu kan? Tadi kan Pak Ibnu taunya Mati lah. mati gitu. Selain itu gimana yang Pak Ibnu ketahui tentang penyakit HIV? Ya bisa mati, bisa kurus-kurus. Oh gitu ya. Ya. Terus apa ini kekhawatiran lain yang mungkin sekarang yang menjadi beban pikiran lah gitu dengan apa Pak Ibnu sudah dinyatakan menderita HIV? Ya kalau saya sih berpikirnya kalau mati ya pasti, tapi jangan disiksa lah gitu loh. Tersiksa ya. Karena mati HIV tersiksa gitu ya. Mati kayaknya tersiksa gitu. Hmm. Jadi ya datang ke sini ya kayak mana lah gitu. Kalau mau mati ya mati aja. Lah. Kalau keluarga, maksudnya istri keluarga itu sudah tahu tuh gimana itu? Atau Belum. justru ini jadi kepikiran itu gimana Pak Ibu? Belum ada yang tahu, baru saya sendiri sama
dokter lihat nah, Iya. karena mau tahu dulu apa sih itu kan gitu. Iya, iya. Kalau mau mati kayaknya pasti sih gitu aja. Gitu ya. Cuman jangan kesiksa gitu aja menurut saya. Kalau bisa sih jangan. Iya, iya. Kalau ada obatnya lah gitu kan intinya. Oke. Jadi gini Pak Ibnu, jadi kalau penyakit HIV itu memang sampai sekarang belum ada obatnya. Maksudnya obat yang bisa langsung menyembuhkan, hilang tuntas gitu. Tapi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan, ya termasuk juga ada pemberian obat yang untuk bisa menekan pertumbuhan penambahan virus HIV itu, ya. Nah, dari cerita Pak Ibnu tadi, ya mungkin ada kemungkinan Pak Ibnu terinfeksinya lewat jarum suntik yang Pak Ibnu tadi sampaikan itu. Walaupun sekali aja. Walaupun sekali, nah itulah dia. Jadi kena apesnya ya, walaupun sekali. Kalau pas memang itu ada virusnya, itu yang bisa masuk melalui darah gitu. Dan itu penularan yang paling cepat memang melalui jarum suntik. Nah, mungkin kalau kita mau lihat ke belakang, kenapa kok harus cuma satu kali terus sudah langsung terinfeksi? Mungkin sudah terlambat Pak Ibnu ya kalau kita mau berpikir ke sana. Tinggal ke depannya ini apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi pertama memang perlu tahu untuk HIV ini, kalau dari awal terdeteksi itu kondisi Pak Ibnu ya masih keluhan-keluhan ringan, tapi nanti kedepannya memang keluhannya kalau tidak diobati itu akan semakin cepat terjadi pemburukan kondisinya. Jadi saran saya Pak Ibnu nanti segera ke puskesmas juga bisa atau ke rumah sakit, itu ada layanan untuk penderita HIV yang bisa minum obat untuk, ya memang harus minum obatnya seumur hidup. Nah, dengan Pak Ibnu minum obat itu, maka perkembangan dari virusnya itu akan tidak cepat lah gitu ya, sehingga kondisi Pak Ibnu juga bisa bertahan lah dari sisi kesehatan. Dan juga mungkin yang bisa dilakukan nanti kegiatan-kegiatan positif, misalnya tetap bisa berolahraga gitu ya. Mungkin ada Pak Ibnu juga ada rasa tadi berulang kali disampaikan ada kecemasan bisa mati atau gimana gitu kan. Bisa nularin istri nggak itu masalahnya? Iya, nah itu juga yang harus tahu. Jadi HIV ini bisa menular selain lewat suntikan tadi, bisa melalui hubungan seksual. Jadi saran saya kalau nanti berhubungan dengan istri ya harus pakai pelindung, pakai kondom, terpaksa harus seperti itu Pak Ibnu. Karena sangat berisiko kalau tidak pakai pelindung, tidak pakai kondom, itu berisiko nanti istri bisa tertular. Dan juga mungkin perlu juga saya anjurkan untuk istri diperiksakan juga Pak Ibnu. Nanti mungkin kita cari waktunya kapan yang tepat supaya istri bisa diceritakan kondisinya dan juga harus dilakukan pemeriksaan. Kan ini sudah dari suntikan sampai sekarang sudah berjalan sekitar tadi 4 tahunan gitu ya. Nah, selama itu kan pasti melakukan hubungan ya sebagai suami istri. Nah, kita perlu periksa juga. Mudah-mudahan sebelum ada penularan ya. Tapi kalau sampai sudah tertular, ya nanti bisa diambil langkah-langkah untuk pengobatannya. Tapi mungkin kita perlu waktu lah kapan nanti kita bisa bantu. Saya juga bisa bantu jelaskan juga. Anak-anak perlu diperiksa juga nggak? Untuk anak-anak juga nanti kita pertimbangkan juga untuk diperiksa juga anak-anak. Pak Ibnu ada berapa? Ada 3 anaknya. Ada 3 ya? Lagi semua. Ya nanti anak-anak juga nanti kita lihat, kita perlu juga lakukan pemeriksaan kan untuk memastikan anak dan istri diperiksa. Kita atur waktunya, tapi paling enggak untuk Pak Ibnu sendiri ya saran saya untuk segera bisa berobat, ya bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pengobatan. Itu Pak Ibnu, kira-kira ada ya? Kayak ikut-ikut yasinan, Iya. apa itu masih bisa kan? Oh iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, HIV itu bisa menular melalui suntikan, melalui cairan tubuh lewat berhubungan tadi, transfusi darah itu bisa. Tapi kalau seandainya ikut yasinan, bahkan salaman, berpelukan, atau nanti ke kolam renang misalnya seperti itu nggak bisa menularkan. Jadi nggak usah khawatir Pak Ibnu.
bisa melakukan aktivitas seperti biasa sebetulnya. Cuman ada kondisi-kondisi yang tadi tidak diperbolehkan, tapi selainnya itu nggak menular lewat udara gitu kan. Dengan istri sering ketemu ngobrol aja itu nggak ada masalah. Gigit nyamuk gitu. Digigit nyamuk, nah betul ya. Digigit nyamuk bisa nular nggak? Nah, digigit nyamuk nggak bisa nular. Jadi virus itu tidak bisa ditularkan dari gigitan nyamuk. Gitu. Apalagi kira-kira Pak Ibnu yang dikhawatirkan? Yang khawatirkan tuh nyebar gitu saya. Iya. Masyarakat tuh kalau saya kena ini. Oh, kena HIV. Iya, Oke, ya. khawatirnya itu semua orang tahu, malah saya dimusuhin lah gitu. Mengucapkan ya? Iya, takutnya itu. Iya, iya. Ya, memang itu PR kita, PR selanjutnya. Masyarakat ini kadang-kadang ada yang belum paham ya. Ada yang belum paham tentang HIV, terus mereka mengucilkan. Tapi nanti inilah kita fokus dulu untuk pengobatan Pak Ibnu supaya segera berobat. Nanti selanjutnya untuk anak dan istri itu juga bisa segera kita upayakan ya untuk bisa dijelaskan dan juga mendapatkan penanganan kalau memang terinfeksi. Mudah-mudahan sih enggak. Mungkin itu Pak Ibnu. Jadi saya datang ke puskes saja gitu. Ya, jadi nanti setelah ini Pak Ibnu datang ke puskes. Kan kemarin juga sudah periksa di sana, diceritakan supaya nanti bisa mendapatkan pengobatan HIV. Itu secara gratis itu Pak Ibnu ya. Ya, mudah-mudahan saya doakan anak, istri itu sehat-sehat. Pak Ibnu juga bisa mengkonsumsi obat secepatnya, bisa pola hidup sehat, ya, ikut kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga gitu kan. Karena ada perkumpulan bisa diikuti gitu. Biar nggak kepikiran terus ini penyakitnya Pak Ibnu. Mungkin itu Pak Ibnu ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kapan perlu waktu konsultasi, nanti Pak Ibnu bisa kesini lagi. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Ya. Permisi. Ya. Keluar ya. Nah.